Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awli wa syahada wa sadiqin khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imam Abi Yazid al-Mustami wa ila ruhi qutbil ulum Sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Zaman al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari Sayyidi Syekh Sayyidi Syekh Muhammad Gashwal Anwar bin Haji Ismail Wasus ila Sayyidil Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi wa Sayyidil Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari Sayyid Muhammad Al-Fadlali Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Imam Sayyid Bakri bin Muhammad Syata Al-Magni Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi Sayyidina al-Mu'ajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'ala Sayyidina al-Habib Alwi Amil bin al-Habib Abdul Rahman bin Saqaf Abdullah bin Abi Bakr al-Aidul Sila Akbar Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdul Rahman al-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdullah al-Aidul Sala'udan Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Aidul Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Muhdar Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas إلى روي سيدي شيخ علي بن عبد الله بن حسين الحبيب عبد الله بن الحدث الحبيب أحمد بن زين الحسين الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العناد سين الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سين الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب الورى سين الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب سين الحبيب أبي بكر العطاس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن حسين سيدي الشيخ محمد شرواني عبد الله إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي روحي سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهيرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين كفاية الأتقياء وأما إرادتهم بالفكر والمناظرة فيه وجه الله فيدل عليه ما روي عنه أنه قال وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلي شيء منه
Wa amma iradatuhu, adapun keinginan atau menginginkannya Imam Syafi'i, kembali kepada Syafi'i, bil fikhi, dengan fikihnya, baik mengarang atau berijtihad, baik mengajar ataupun belajar, wal munazarati, dan bermunazarah, fihi, pada ilmu fikih, beliau menghendaki wajah Allah, akan wajah Allah, ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, fayadullu alaihi, maka yaitu menunjukkan atasnya, maruya, keterangan, ruwiya anhu, yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, annahu qala, bahwa Syafi'i berkata, wadittu, berkeinginan aku, wadittu, berkeinginan aku, annan nasa, bahwa manusia, intafa'u bihazal ilmi, mengambil manfaat mereka dengan ini ilmu fiqih, wa manusiba ilayah, namun tidak dinisbahkan kepadaku, syai'un, sedikit jua pun, minhu, dari itu ilmu fikih. Maksudnya, wa amma iradatuhu bil fikhi wal munazarati fihi wajhallah, adapun tujuan atau iradah, berkeinginannya Imam Syafi'i dengan ilmu fikihnya, dengan munazarah dalam ilmu fikih, beliau berkeinginan wajah Allah, akan ridhanya Allah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam fikih beliau, kita maklum, kita ketahui, bagian daripada mujtahid a'zam, seorang mujtahid besar, bukan hanya seorang ulama, tetapi seorang mujtahid, seseorang nang alim benar sehingga sanggup mengistimbat hukum, menyimpulkan sebuah hukum berdasarkan kajian Quran dan hadis yang mendalam, maka beliau dapat menyimpulkan sebuah hukum yang secara khusus beliau berijtihad dalam bidang fikih. Maka jadilah mazhab yang disebut dengan mazhab Syafi'i. Itu bukan perkara gampang. Itu bukan perkara gampang, tetapi perkara yang sangat sulit. Itu merupakan sebuah karya besar, merupakan karya besar yang mungkin menjadikan seseorang itu ternama di dalam pandangan manusia, yang mungkin menjadikan seseorang itu terpuji di dalam pandangan manusia. Namun Imam Syafi'i dengan ilmu fikihnya, baik berijtihad, baik mengajar ataupun belajarnya, beliau pasti ada tujuan. Karena setiap orang punya niat dan tujuan. Demikian juga Imam Syafi'i sering bermunazarah, berdiskusi. Munazarah itu berdiskusi dalam ilmu fikih. Karena dalam kaidah keilmuan bahwa munazarah itu sebagian daripada pengembangan ilmu. Munazarah itu bagian daripada penghidupan atau menghidupkan ilmu. Walaupun di dalam pesantren jarang diadakan munazarah, yang ada hanya muzakarah.
beda dengan munazarah. Kalau muzakarah itu sesuai dengan kalimatnya zakara yuzakiru muzakaratan. Zakara asalnya maknanya ingat. Zakara mengingat-ingatkan. Berarti kalau muzakarah itu mengingat-ingatkan. Sinang tinggi ini mengingatkan lawan yang di bawah. Sedangkan munazarah itu asal kata dari nazara, pandangan dan memikirkan. Lalu menjadi nazara yunaziru munazaratan, saling berpandangan, saling berpikiran. Maka si A lawan si B punya pandangan, punya pikiran dalam sebuah masalah hukum. Namun kadang-kadang si A ini berbeda pandangan dan pemikirannya dengan masalah ini. Si B berbeda pandangan dan pikiran dengan masalah ini, lalu berdebat. Itu namanya muzakarah. Berdebat, berdiskusi, mencari apa yang sebenarnya dalam masalah ini. Itu munazarah ngarannya. Jadi sebenarnya muzakarah itu, dengan muzakarah itu ilmu jadi hidup kita. Hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu dengan muzakarah. Kenapa? Karena saling mengingatkan. Tapi lebih hidup lagi Banai, lebih mantap lagi dengan munazarah. Kenapa? Karena munazarah ini tantangan. Kalau muzakarah itu bukan tantangan. Kalau munazarah ini sudah tantangan solah. Tantangannya apa? Karena bahasa orang sekarang adu argumentasi. Kalau bahasa kitab mungkin adu dalil. Si A membawa dalil begini, si B membawa dalil begini. Ujar si A haram, ujar si B makruh. Ujar si A yang haram dalilnya begini, ujar si B yang makruh dalilnya begini. Berdebat mana yang kuat, dicari. Oh akhirnya ketemu, artinya oh ternyata yang benar adalah makruh. Maka nang si A ini kalah, artinya kalah dalam berdebat. Tergantung si A ini apakah kecewa, apakah tidak. Kalau dia kecewa, kada usah lagi berdebat. Karena ketika orang munazarah ini yang dibutuhkan itu adalah kelapangan dada ketika menghadapi kekalahan. Kelapangan dada supaya ketika mendapatkan kemenangan supaya jangan sombong. Jangan sombong. Nang kalah jangan kecewa, yang menang jangan sombong. Kenapa? Karena dua-duanya menang benar. Dua-duanya menang. Si A yang menang, alhamdulillah, dia punya ketajaman dalam menganalisa sebuah permasalahan. Sementara si A kadangkala justru dia mendapat kebenaran dalam pemikiran lewat orang lain, bukan lewat pikirannya. Itu diskusi. Nah munazarah ini mulai zaman dulu benar. Ini bagus memang dikembangkan. Tetapi ingatkan, harus punya modal ke lapangan dulu. Bila inya kada lapang, hati kada usah umpat debat. Nang kedua, punya modal yang banyak solahat. Lamun modal seadanya, jangan hendak berdebat-debat. Aneh. Kenapa? Dalam mengatakan modal diskusi itu adalah, modal munazarah itu adalah iqamatul hujjah bidalilis sharihah. Mengutarakan dalil dengan dalil-dalil yang jelas, yang sahih. Aduk benar itu.
Ini cerdas jadinya. Asal lang gitu. Bila muzakarah hidup nang kade ingat di pikiran jadi ingat. Bila munazarah bukan menghidupkan lagi, pengembangan. Paham ya? Mengembangkan pemikiran-pemikiran kita. Ini dibutuhkan, sekali lagi dibutuhkan di dalam dunia keilmuan, apalagi dalam dunia bahasa orang sekarang ngarannya dunia akademisi. Harus bisa. Nah, cuma permasalahannya kita ini pengarasan hendak surung pun seorang terus. Lain beda dengan bahsul masail, beda. Munazarah dengan bahsul masail beda. Beda. Kalau munazarah itu bertentangan benar. Kalau bahsul masail itu hanya saling mencari, membahas permasalahan ini dan itu. Kada berdebat. Kada berdebat. Kalau munazarah itu berdebat. Bahsul masail itu kada berdebat. Nah, makanya dalam sebuah perkataan Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i, dalam sebuah munazarah aku berharap kalah. Aku berharap kalah, biar aku kalah sih. Kenapa? Karena aku kadang hendak mengecewakan orang. Karena rata-rata orang bila berdebat kalah tuh kecewa. Jadi biar jangan kecewa, biar aja kalah salah. Kayak kamu bakarasan bakalah aja deh. Biar daripada kawan nih kalah merangut kem bah peraya. Nah lalu Imam Syafi'i dalam keilmuannya, dalam perdebatannya, beliau henang dicari hanya wajah Allah, ridhonya Allah. Ridho Allah, bukan yang lain, bukan ingin dikenal orang. Bukan ingin dikenal orang. Kenapa? Karena orang sekarang benar rata-rata hendak populer. Mencari popularitas. Nah, apa artinya populer itu? Terkenal. Orang hendak terkenal benar. Lalu mau kada mau, orang bila hendak terkenal, salah satu caranya benar punya karya. Kalau kedada punya karya, jangan harap terkenal. Nah, pandang dikenal orang. Bila ikam hendak dikenal orang, punya karya dulu, karya apapun. Jakainya ikam mau dikenal orang dalam bidang lampak tanam-tanaman, ikam punya karya dulu. Dalam bidang tanaman perkebunan menemukan hasil begini-begini, sukses dikenal orang. Kenapa? Punya karya dalam berkebun. Ketika orang punya karya dalam bertukang, punya karya dikenal orang. Asal karyanya ini dilimpar atau dipasarkan, orang tertarik, pasti terkenal. Orang punya karya dalam bidang kuliner, benar ngarannya makanan. Dalam bidang makanan, nyaman. Orang tahuan, terkenal kada? Terkenal. Artinya, orang kalau ingin terkenal, ingin populer, ingin viral, harus punya karya. Walaupun karyanya itu hanya lucu-lucuan. Yalah salah. Napa nang ini tuh karya nang lucu-lucuan ni salah. Ada nang kayak itu ini terkenal banget. Kamu dah lah salah. Napa? Kamu dah Umar. Lucu-lucuan berapa nih? Tapi nya terkenal sekali nang kayak itu ha. Tapi kamu, tahu deh, tahu Mar? Ada nggak kayak itu Yunai? Maklum dunia, dunia itu ya permainan di bang. Tapi inya nangaran hendak dikenal orang, dia punya karya unik, lucu apa? Wah ini
maulah terkenanya. Nah bari nanya ya jadi gak kayak itu aja. Iyalah Mar, bertanya-tanya. Lah mati beda kayak dia apa terkenal. Adi anggap orang sebuah karya lucuan nyone jadi duitnya. Terkenal lah, Mar. Iyalah solah, terkenal. Nampak? Ya karenanya punya karya. Nanya ya. Iyalah hari. Enggak. Punya karya, cuma karyanya ini ditampilkan ke umum lewat media, orang ramai, orang tertarik, terkenal. Wah ini karya unik nih. Gitu. Jangan berharap terkenal kalau kedada punya karya. Paham deh? Baik karya keilmuan, karya kebisaan bertani, bertukang dan sebagainya, itu masuk itu deh. Masuk itu. Kena ada pulang. Ini siapa? Mulai udah pondokan kata kamu jangan kamu lato-lato itu. Nah, apa? Siapa jurang mau mulai pulang tuh bahari bener itu. Bulik jawan bahari lah. Dah mati sih mau ada-ada aja hidup. Bener Allah Ta'ala maturnya anak berduit dan tukang itu tuh. Produksinya anak berduit. Siapa juga lah mati nih maulah karya nih. Jadinya nampak jurang sampai kemana-mana ujar bener. Oh ya Allah jurang bila lato-lato nong tok. Ngetakan di pondok jangan apa. Ada bising war. Pan. Halo aing dosa. Baik kempak tokol kana lato-lato. Tapi itu karya benar. Dengan karya itu orang menarik terkenal ya. Terkenal. Nah, yang dimaksud Imam Syafi'i punya karya. Maksud gitu Imam Syafi'i punya karya. Karya apa? Karya dalam bidang keilmuan fikih. Beliau mengerjakan sesuatu nang orang lain kada tentu bisa. Alim nang kayak apa kada tentu bisa. Napa? Ijtihad. Timbullah mazhab. Terkenal kada? Terkenal. Sampai sekarang Imam Syafi'i terkenal. Padahal hidup di abad 1000 hidup lahir tahun 150 Hijriah. Anggap di abad pertengahan 2 Hijriah. Abad pertengahan kedua benar. Sampai sekarang ribuan tahun. Paham? Ribuan tahun Imam Syafi'i masih dikenal orang lewat karya beliau, yaitu karya mazhab. Apa yang dicari Imam Syafi'i? Apa Sidin ingin populer? Apa ingin Sidin nak terkenal di dalam kancah dunia keilmuan? Kada. Dah ya. Nang dicari Sidin itu adalah wajah Allah, ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari viral, bukan mencari populer, bukan mencari terkenal. Mana buktinya bahwa Imam Syafi'i itu dengan karyanya, dengan ilmunya, beliau berharap ridhanya Allah. Dalilnya itu adalah fayadullu alaihi, maka menunjukkan atas keikhlasan Imam Syafi'i atau berharapnya Imam Syafi'i akan ridha Allah, annahu qala, bahwa Imam Syafi'i berkata.
Imam Syafi'i sendiri menyatakan. Apa perkataan Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, waditu, asal makna cinta aku. Waditu itu asal mana cinta aku. Wadda ayawaddu yawaddu, makanya ada nama Tuhan Wadudun. Ya wadud, ya wadud, ya wadud. No, ya wadud tuh. Waditu, suka aku. Ada paham kali suka aku? Berkeinginan aku anan nasa, bahwa manusia intafa'u bihadzal ilmi, mengambil manfaat dengan ilmu. Ujurlah, ujur. Aku hendak bahwa di sini manusia itu mengambil manfaat dengan hasil ilmu karyaku ini. Ternyata benar. Alhamdulillah. Allah ngabulakan. Allah ngabulakan. Sampai sekarang manusia, coba berapa manusia pengikut mazhab Syafi'i mulai zaman dulu sampai zaman sekarang yang itu sampai kepada Imam Syafi'i. Aku Jasidin berharap ingin ilmuku ini dipakai oleh manusia. Namun wa manusiba ilayya syai'un, namun tidak dinisbahkan kepadaku sesuatu daripadanya. Walaupun itu hasil karyaku dimanfaatkan orang, namun Jasidin aku berharap jangan disandarakan, jangan dinisbahkan kepadaku. Ternyata benar salah. Ini sebagai bukti. Mengatakan salah. Zaman dulu banyak belajar. Salah satu bukti ilmu kita itu bermanfaat yang menunjukkan kita karena Allah. Dua hal. Lah. Bukti bahwa kita itu karena Allah dan diterima Allah dengan keilmuan kita, buktinya dua hal. Satu, kita bisa mengamalkan. Kita bisa mengamalkan. Bila kita bisa mengamalkan, berarti kita selama ini belajar, mengajar benar karena Allah. Benar karena Allah. Yang kedua, apa yang kita ajarkan bermanfaat kepada orang banyak. Ilmu yang kita dapatkan itu atau kita ajarkan lewat buku kah, lewat apakah, bermanfaat, dipakai orang. Jakanya kita soleh mengarang buku. Buku ini kita karang karena Allah, bujur payu bermanfaat. Payu. Asal bujur-bujur karena Allah. Nah dua ini, bila kita kawa mengamalkan ilmu, itu bukti bahwa kita ini nuntut ilmu karena Allah. Yang kedua, apa yang kita ajarkan dipakai orang. Kenapa, Ban? Karena ini orang boleh jadi banai berpendapat, kenapa jangankan orang hendak memakai, orang menyambat, bah kayak apa kami jar hendak memakai, sidin aja kalau memakai jangan gitu kalau, ya kalau, ya ada lawan. Berarti kada manfaat kada manfaat. Tapi ketika dipakai orang, berarti kita nunjukkan kita memakai juga, ini bermanfaat. Manfaat. Nah, intafa'u, mereka mengambil manfaat bil ilmi, bihadzal ilmi, dengan ini ilmu. Namun hebatnya Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i, wa manusiba ilayya, tidak dinisbahkan kepadaku syai'un minhu, sedikit jua pun darinya.
Ini menggambarkan bahwa Imam Syafi'i kada cari nama. Ada cari nama. Padahal karya sidin, tapi biarlah orang lain yang memakai nama itu. Kita ini kadang-kadang menaik karya orang, tapi kadang-kadang kita mengakui itu karya sendiri, padahal pun orang. Paham, Re? Contoh, Re. Ikam mengambil kata-kata, sebenarnya kata-kata orang tuh. Ikam ulah status, padahal dikira orang kita. Padahal kada, ampun orang benar kita ambil. Itu dalam dunia keilmuan kada boleh benar. Itu membajak ngarannya, membajak ilmu orang. Paham, Re? Ikam bertemu, Re, di internet kabah kisah itu menurang. Makanya menurang bertanda benar dari atau oleh si Ano ya. Lalu ikam buangi olehnya itu, ikam ganti oleh Fakhri. Itu udah boleh kamu. Itu ngarannya membajak, ngarannya membajak ilmu orang. Itu bila dilaporkan mana bahaya. Dalam ilmu, dalam dunia ilmiah itu ngarannya benar plagiat. Dia bukan mengandalkan kepintarannya, ada, tapi kepandaian menjiplak, membajak ampun orang. Ada orang bujur-bujur sampaikan pun orang, kamu punya kata-kata ini Imam Ghazali sampaikan Imam Al-Ghazali, perkataan Ghazali. Kelamun ampun kita tuh hasil pemikiran kita, aja ampun seorang. Paham, Re? Makanya dikutip perkataan ini. Itu supaya apa? Supaya jangan membajak ampun orang. Kira orang pintar. Ini Imam Syafi'i, jangan hendak membajak pun orang. Ampun sidin tuh, kada diakui sidin. Jangan biar kada akui sidin. Nah, lalu ini benar. Dalam mazhab Syafi'i ternyata kayak itu. Selalu dalam mazhab Syafi'i siapa? Qalal Imamun Nawawi, berkata Imam Nawawi. Qalal Imamur Rafi'i, qala Ibnu Hajar. Kiarang Imam Syafi'i. Kenapa aja? Wah, ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, hukumnya haram. Padahal itu Syafi'i benar. Cuma nang diambil apa? Imam Ibnu Hajar ya kata salah. Imam Ramli, ya kan? Baidawi, apa? Imam Nawawi, Imam Rafi'i, macam-macam. Itu bukti soalnya bahwa ilmu fikih Syafi'iyah ini sebenarnya tidak dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, tetapi kepada ulama-ulama Syafi'i yang sebenarnya itu adalah mazhab Syafi'i. Dengarannya, wa manusiba ilayya syai'un minhu, dan tidak dinisbahkan, tidak disandarkan kepadaku sesuatu dari ilmu itu. Bahasa kita ya tadi, karya sendiri tapi diakui oleh orang, biar orang lain. Kalau si A. Ini hebatnya Imam Syafi'i, Bang. Pondokan meneh pina musi berkata-kata filsafat datang di mana? Umpama tuh. Jangan menjiplak benar ini menjiplak, tapi kisahnya pemikiran seorang, padahal menjiplak aja. Jangan kau. Itu plagiat ngarannya, pembajakan. Yalah salah. Makanya rajin di salah itu di mana diandaki orang si anak oleh si anu itu supaya jangan dibajak pun orang. Yang dibajak. Panzur kaifa ittala'a ala afatil ilmi wa talabil ismi lahu. Ayada. Panzur, coba lihat dan pikirkan. Kaifa, bagaimana, ittala'a, mengetahui Imam Syafi'i ala afatil ilmi, atas kerusakannya ilmu.
Salah satu benai maulah ilmu itu rusak adalah cari nama. Salah satu. Nang jelas bukan karena Allah, itu kerusakan ilmu. Di antaranya itu adalah cari nama. Artinya Imam Syafi'i sangat paham, sangat mengetahui bagaimana dampak buruk dari sebuah keilmuan bagi orang yang punya ilmu itu. Orang berilmu bukan berarti kada mawas diri, benar. Orang berilmu itu justru harus mawas diri supaya jangan tertipu dengan ilmunya. Supaya ia jangan celaka karena ilmunya. Lamun kita benar ini belajar kitab benar mungkin dua lah. Ada karangan Imam Ghazali, apa ngarannya? Pokoknya judulnya itu di dalamnya itu benar membahas asnaful maghrurin. Kada ingat aku ngaran kitabnya karangan Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Asnaful maghrurin, kelompok-kelompok yang tertipu. Wah, ulama itu tertipunya di sinilah. Orang alim itu tertipunya di sini. Orang ini tertipu, yang hanya asnaful maghrurin. Lebih halus lagi mana itu gamblang Imam Ghazali. Imam Ghazali gamblang mengurayakan. Ada yang lebih lebih terurai banyak mana. Ada kitab karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mana. Supaya kita ini jangan tertipu. Berarti kita harus membaca kitab, ngaran kitabnya Tanbihul Mughtarrin. Karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tipis gini nah soleh. Tanbihul Mughtarrin, peringatan, perhatian bagi orang-orang yang tertipu. Ya, mudah-mudahan lah ada orang berjual di pasar benar, ada jual di pasar banyak, kayaknya ada benar, kayaknya ada. Dulu ada benar. Dulu kami belajaran itu diberi aja kitab benar oleh almarhum guru. Tanbihul Mughtarrin. Kalau ada di pasar dulu ada. Diberi aja dulu benar, diberi aja. Nah, kayaknya ada, oh ini sudah percetakan lebih maju, ada. Cari aja kamu kitab karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Tanbihul Mughtarrina. Supaya kita jangan tertipu. Kenapa? Berilmu hati-hati benar. Karena ilmu itu punya afat. Afat. Dampak buruk apa orang berilmu itu banyak. Kelebihannya banyak. Nah, Imam Syafi'i tahu banget nih afat kerusakannya orang ilmu itu selain yang banyak tuh yaitu tadi kesombongan. Orang berilmu itu kecenderungannya banyak sombong. Kecenderungannya banyak sombong. Kenapa? Biasalah. Biasa. Karena merasa lebih dari orang lah. Hati-hati, jangan sombong berilmu. Kenapa? Ya karena iblis merasa berilmu daripada Adam, makanya sombong. Orang berilmu itu rawan hendak cari nama, makanya ini cari nama tuh Pak. Namanya apa? Hendak cari nama, benai label guru, ustadz, kiai. Ini dituju cari nama tuh Pak, ini cari nama. Jangan, itu afatul ilmi. Makanya salah satu untuk menghindari itu Imam Syafi'i bertinggalam ilmunya keluar tapi kedosa aku. Ya Allah. Wa talabil ismilahu, dan kerusakan mencari nama karena ilmu. Wa talabil ilmi, dan
Imam Syafi'i mengetahui kerusakan mencari nama lahu karena ilmu. Karena orang berilmu kebiasaannya cari nama. Di antara nama yang dicari itu adalah giir, singkatan dari guru. Di antara nama yang hendak dicari itu adalah ustadz dan sebagainya. Itu benar kebanyakan di ilmu nih Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Wa kaifa kana munazzihal qalbi 'anil iltifati ilaihi. Wa kaifa, dan bagaimana, kana adalah Imam Syafi'i munazzihal qalbi, mensucikan hati, anil iltifati ilaihi, daripada terpengaruh atau memandang kepada nama. Mujarradan niyati fihi, karena semata-mata niat dalam ilmu, liwajhillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kada denang lain mana, nada. Sidin semata-mata karena Allah, cari ridha Allah. Habis. Nah, itulah dalil penjelasan bukti bahwa Imam Syafi'i itu dengan karya fikihnya, dengan munazarahnya, hanya mencari ridha Allah, bukan yang lain. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, ma nazartu ahadan qattu. Boleh bacaannya qat, boleh. Qattu boleh bacaannya, qat boleh. Napa itu jar? Nang jelas itu huruf. Fa ahbabtu ayyakhti'a wa qala ma kallamtu ahadan qat illa ahbabtu ayyuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana wa yakunu alaihi ri'ayatan minallahi ta'ala. Ujar Imam Syafi'i, ma nazartu ahadan qat, kadang berdebat aku terhadap seseorang sama sekali. Fa'ahbabtu ayyukhti'a, maka aku senang suka salah. Aku Imam Syafi'i berdebat lawan siapakah, maka keinginanku supaya aku nang salah. Pahamlah, dalam kurung kalah, orang lain nang manang. Ada kita mengajal, kalau salah ngajal, pokoknya aku manang, harus manang tipang berdebat. Kadeh Imam Syafi'i kada. Ojisim berharap aku nang salah, aku nang kalah. Kenapa? Supaya orang jangan kecewa. Nang kedua, supaya jangan nimbulkan kesombongan diri, karena kecenderungannya itu tadi, bila orang manang jumawah, bahasa orang Jawa, bila inyaman kalah kecewa. Jadi biar seorang jangan jumawah, seorang jangan sombong, orang jangan kecewa, orang aja nang manang berdebat, ya biar hak salah. Han gitu Imam Syafi'i. Marah gitu, pakalah aja. Biar hak disambat orang kada harat, kada jadi masalah. Yalah, penting orang kada kecewa. Ada kita hendak menghantam orang lagi nih, ini jar pas, ini jar kok aku makan di bang jar, pokoknya tahu rasanya jar. Nah, ya kalau hendak sudah selesai hendak mengecewakan orang, padahal jangan kan. Boleh berdebat, tapi niatannya itu mencari kebenaran, sehingga kalah kada kecewa, manang kada jumawah, kada sombong.
Wa qala ma kallamtu ahadan qad illa ahbabtu ayyuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana. Dan berkata Imam Syafi'i, tidak memandiri aku akan seseorang sama sekali kecuali aku ingin diberi taufik, dibenarkan ia, wa yu'ana, ditolong ia, wa yakunu alaihi riayatan minallah, dan adalah atasnya pemeliharaan dari Allah. Aku sih pandai lawan manusia, aku hendak orang ini nang diluruskan, orang ini nang diberi taufik Allah, orang ini nang ditolong Allah, supaya inya dipelihara Allah. Ya Allah. Judulnya apa salah? Mengalah terus. Judulnya mengalah terus. Wa hufiza, dan dipelihara. Wa ma kallamtu ahadan qad wa ana ubali ayyubayyinallahu al-haqqa ala lisani. Dan tidak memandir aku akan seseorang sama sekali, dan aku peduli, arti aku begitu nih, aku menerima ayyubayyinallahul haq, memperjelas atau menyatakan oleh Allah akan yang benar, ala lisani, lewat lidahku, au ala lisanihi, atau lidah orang lain. Nah, aku hendak sih pandir berdebat kah, berdiskusi kah, ampangkah, aku kayaknya tuh hanya menang mencari itu kebenaran, terserah aja. Allah menimbulkan kebenaran tuh lewat lidahku kah, atau Allah menyatakan kebenaran tuh lewat lidah orang lain kah, gitu. Nah, ini kuncinya, mengatakan kunci berdebat mencari kebenaran, syukur-syukur dari lidah kita ataupun dari orang lain. Bila orang lain bujur, terima, alhamdulillah kita dapat jawaban yang benar lewat orang lain. Begitu jawaban kita yang benar, alhamdulillah Allah menampakkan kebenaran lewat lidah kita, orang lain bisa menerima. Kemudian wa qala ma auratul haqqa ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Enggak situ aja dulu.